Salam Jas Merah. Berjumpa kembali dengan saya Pak Leo Sihotang dalam pembelajaran sejarah di channel YouTube saya Memang Guru Sejarah. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pengaruh dan kekuasaan kolonialisme bangsa Spanyol dan Belanda di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pengaruh dan kekuasaan daripada bangsa Portugis di Indonesia. Kita akan lihat pada slide yang berikut ini. Yang pertama, bagaimanakah kekuasaan atau kedatangan daripada bangsa Spanyol ke Indonesia? Ya, baik, ini adalah foto daripada Sebastian del Cano yang menjadi penjelajah bangsa Spanyol pertama yang tiba di Nusantara. Baik, berdasarkan perjanjian Tordesillas, bangsa Spanyol itu berlayar ke arah barat. Para penjelajah Spanyol antara lain. Baik, sebelum kita melihat siapa saja para penjelajah Spanyol yang ikut menjelajah samudra, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini adalah sebuah perjanjian yang menjadi kesepakatan antara, ini saya keluarkan dulu ya, untuk ya. Perjanjian Tordesillas adalah kesepakatan yang terjadi antara bangsa Spanyol dan juga bangsa Portugis, yang mana karena kedikdayaan dua negara ini akhirnya diambillah sebuah kesepakatan yang mana bangsa Spanyol itu berlayar ke arah barat, sedangkan bangsa Portugis itu berlayar ke arah timur. Ini yang akan menjadi penanda bahwa bangsa Spanyol akan terbang atau akan menjelajah sampai ke benua Amerika, yang mana nanti penjelajahnya namanya adalah Christopher Columbus, yang nanti akan menjadi sebuah penemuan besar bersama dengan sahabatnya yaitu Amerigo Vespucci. Yang kedua ada nama Ferdinand Magelhaens, ya. Dia ini menjelajah sampai ujung selatan Amerika yang dikenal dengan Selat Magelhaens dan menyeberang Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina tahun 1521. Yang ketiga, ya, ini adalah penjelajah yang tiba di Nusantara. Ya, namanya adalah Sebastian del Cano. Tadi fotonya sudah ada di slide sebelumnya. Tiba di Maluku tahun 1521. Ya, setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung menuju ke Tidore. Ya. Portugis yang terlebih dahulu berada di Tidore tidak mau tersaingi, akhirnya dibuatlah perjanjian Saragossa. Ya, ini diadakan di Spanyol tahun 1526 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore dan kembali ke Filipina. Selanjutnya adalah bagaimanakah kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia. Ya, sebelum kita masuk ke kekuasaan Belanda, kita akan melihat siapa penjelajah yang pertama sekali tiba di Nusantara, yaitu ini dia, Cornelis de Houtman, ya. Cornelis de Houtman, bukan Hotman Paris, ya. Baik, Cornelis de Houtman, ya, tiba di Indonesia 1596, ya, menempuh perjalanan ke Tanjung Harapan atau Cape Town, kemudian dilanjutkan sampai di Banten. Jadi tempat kesinggahan pertama daripada Cornelis de Houtman adalah Banten. Ya. Kedatangannya ditolak oleh rakyat Banten karena Cornelis de Houtman ini bersikap kasar dan juga sombong. Ya, jadi ditolak. Selanjutnya Jacob van Dyk, ya, tahun 1898 ini datang lagi dan ini dia disambut dengan baik. Ya, jadi berbeda dengan de Houtman, dia disambut dengan baik oleh masyarakat Banten, ya, dan dia menjadi apa ya, partner daripada Peter Both. Siapa ini Peter Both? Peter Both adalah adalah gubernur jenderal pertama VOC yang nanti didirikan. VOC itu adalah 20 Maret 1602. Ya. Baik, sekarang kita akan melihat, ya, apa itu VOC. Ya, VOC adalah ini dia, Verenigd Oost-Indische Compagnie, ya, atau kalau biar mudahnya itu Verenigd Oost-Indische Compagnie, ya kan. 1602
sampai 1790 ya. Kita akan lihat tujuannya ya. Ini adalah lambang daripada VOC atau koin atau mata uang yang dipakai pada masa pemerintahan daripada VOC. Yang pertama kita akan lihat tujuannya adalah ya, menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara para pedagang-pedagang ya. Yang kedua, tujuannya adalah membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan pendudukan Spanyol. Artinya apa? Artinya posisinya kan sedang bertarung melawan Spanyol, maka mereka butuh banyak biaya, sehingga VOC ini sebagai lumbung uang daripada bangsa Belanda dalam perjuangan melawan bangsa Spanyol. Selanjutnya, tujuannya adalah memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, yaitu Inggris yang juga mendirikan syarikat dagang sebelumnya yang namanya adalah EEC ya. Oke, selanjutnya tujuannya adalah jelas, adalah ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Itu adalah tujuan daripada VOC. Oke, berikutnya adalah apa hak oktroy daripada VOC. Apa yang dimaksud dengan hak oktroy? Hak oktroy ini sama dengan hak istimewa ya. Yang pertama, hak untuk memerintah di negara jajahan. Yang kedua, hak untuk memonopoli perdagangan. Yang ketiga, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Yang keempat, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang kelima, hak untuk memiliki senjata. Yang keenam adalah hak untuk mengadakan perjanjian. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengumumkan perang. Ini wajib untuk dikuasai oleh anak-anak kami. Ini adalah hak istimewa atau hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Selanjutnya adalah kebijakan-kebijakan yang dilakukan VOC di Indonesia. Yang pertama, VOC memberlakukan dua jenis pajak kepada rakyat. Yang pertama adalah pajak wajib berupa hasil bumi dan penyerahan hasil bumi dengan biaya yang murah. Ya, dan biaya ini pun ditentukan oleh VOC itu sendiri. Berikutnya adalah VOC menyingkirkan pedagang-pedagang pribumi, baik itu pedagang Jawa, pedagang Melayu, pedagang Arab, dan juga pedagang Cina. Selanjutnya, VOC juga menentukan luas areal penanaman rempah-rempah. Ya, mereka yang atur semua. Selanjutnya, VOC memberlakukan atau melakukan kebijakan ekstirpasi. Apa yang dimaksud dengan kebijakan ekstirpasi? Kebijakan ekstirpasi adalah ya menghanguskan hasil panen ya supaya harganya stabil ya. Contoh, ini rempah-rempah kalau terlalu banyak panennya, maka ini sengaja untuk sengaja untuk dibakar atau dihanguskan supaya harganya itu tetap berada pada kondisi yang stabil ya. Ini adalah salah satu trik dari ilmu ekonomi juga. Selanjutnya adalah kebijakan VOC mewajibkan kerajaan yang telah terikat perjanjian untuk menyerahkan upeti. Ya, upeti ini adalah pemberian kepada Belanda oleh raja-raja. Selanjutnya adalah mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi. Ya, sebenarnya komoditi kopi ini tidak cocok sebenarnya di Indonesia pada awalnya ya, namun dipaksakan oleh Belanda dan ternyata ya dasar memang negara kita ini tanahnya subur, jadi apapun yang ditanam itu pasti akan tumbuh subur ya. Termasuk perkebunan atau kopi dan sejenisnya ditanam di Indonesia. Oke, berikutnya ya, gubernur jenderal yang VOC yang pernah menjabat di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama adalah Peter Both ya. Peter Both ini menjabat selama 4 tahun, dikenal sebagai peletak dasar daripada VOC atau pertama sekali. Namun dia kurang sukses dalam memonopoli rempah-rempah di Maluku dan di Kepulauan Banda. Selanjutnya adalah JP Coen ya, 1611 sampai 1627. Dia dikenal sebagai pembuat
kebijakan VOC yang kejam, jadi JP20 ini kejam, dan mengawali penjajahan di bumi Nusantara dengan perdagangan budak. Ya, jadi kalau dikatakan Indonesia dijajah 390 tahun itu saya kurang setuju juga ya. Kenapa? Karena kolonel Dortmund tiba di Indonesia itu kan tidak langsung menjajah. Jadi kalau saya ditanya kapan sebenarnya Belanda mulai menjajah Indonesia, jawaban yang benar adalah ketika JP Coen sebagai Gubernur Jenderal VOC itu melakukan yang namanya perdagangan budak ya. Dari situlah rakyat Indonesia mulai menderita. Oke, bagaimana berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia ya? VOC berakhir di Indonesia tahun 1799. Ada dua faktor nih. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal terlebih dahulu ya. Oke, faktor internal yang pertama adalah korupsi terjadi di semua tingkatan ya. Jadi para pegawai-pegawainya itu banyak melakukan korupsi. Lalu yang kedua adalah perdagangan gelap merajalela. Siapa ini? Tetap pegawai yang ada di dalam daripada VOC itu sendiri. Ya, mereka menjual rempah-rempah itu tanpa melalui instansi mereka yaitu VOC. Ya. Yang ketiga, anggaran biaya untuk pegawai sangat besar. Ya, pegawai-pegawainya itu bergaji sangat tinggi sehingga membuat VOC itu bangkrut. Lalu yang keempat adalah adanya persaingan dengan Inggris yaitu EIC ya tadi oleh Inggris. Faktor eksternalnya adalah Napoleon Bonaparte menguasai Belanda dan mendirikan Republik Bataaf 1795 sampai 1806 ya. Ini juga melatar belakangi berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia karena Prancis itu menguasai Belanda melalui Napoleon Bonaparte dan menghapuskan segala jenis yang sudah dibangun atau ditata oleh Belanda termasuklah VOC. Maka dihapus VOC, maka berakhirlah kekuasaan daripada VOC di Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih ya. Ini adalah materi kita cukupkan sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah saja. Kita berdoa semoga COVID-19 segera berlalu. Salam jas merah.